ngebahas masalah overloading. Jadi di mana overloading itu satu kelas memiliki banyak metode. Di sini saya akan bikin sebuah kelas namanya tampil. Ada lagi int a, int b, sama tampil juga fungsinya. Kayak aplikasi-aplikasi yang lainnya. Contoh di sini tampil, saya nampilin sistem out. Nggak lama sih. Aku metode tanpa parameter. Ini yang tampil tanpa parameter. Terus yang satu lagi metode. Aku memiliki dua parameter. A dan B. Aku memiliki dua parameter A dan B. Lanjut, yang satu lagi. Dia justru cuma pilih satu. Jadi ini dia memiliki metode yang sama-sama tampil di sini sama tuh, nggak ada beda-bedanya. Ya, dia cuma yang membedakan itu di sininya. Ini beda, ini ada satu, ini ada dua, ini malah nggak ada di sini. Tapi dia memiliki kelas yang sama. Jadi kita bisa nampilkan di sini, ya, pencet. Tampil. Nah, tampil. Dan kita masukkan angkanya 453. Tampil 23,40. Ntar ada yang salah. Apa nih? Lupa. Ini jadi kayak gini Ki. Jadi dia itu sudah memiliki sudah memiliki function seperti ini. Tampil yang pertama, ketika dipanggil case-nya, dia akan menampilkan si tampil yang nantinya akan menghasilkan ini. Yang pertama. Yang kedua, ditampilkan tampil dengan nilai 453, maka dia akan menampilkan ini. 453 emang dari sononya, Kak? Enggak, kita sendiri yang masukin, asal-asalan aja. Ini juga 23 sama 40 asal-asalan aja. Yang di sini yang membedakan itu jumlah parameternya. Oke. Jadi di sini dia ada dua nih, 40 taruh di sini. Terus dan 23 taruh di sini, integer A. Nah, kalau yang 453 itu dia cuma lari ke sini doang satu. Integer A. Saya ganti.
Bahkan yang nggak ada dia ada di sini. Ini kenapa nih? Java saya kayaknya rada-rada nih. Ntar di restart dulu. Baru nyala. Tadi hijaunya mati. Saya run ya. Nah, ini di sini yang tadi hasil kita melakukan penampilan. Di sini ada metode tanpa parameter, metode memiliki satu parameter, dan metode yang memiliki dua parameter. Di sini terlihat. Jadi di sini dia akan menampilkan metode yang tanpa parameter ada di sini. Terus kemudian di sini dia memiliki satu parameter yaitu 453 ini, berarti dia akan menampilkan ini. Terus yang kedua itu adalah parameter yang menggunakan dua parameter. Metodenya dia punya dua parameter, jadi ditampilkan di bawah sini. Begitu Ki. Kalau ini kita banyak banyak hal yang menggunakan seperti ini, tapi padahal materinya ini tuh pendek banget ini materinya. Cuma sekedar pengetahuan. Ini saya copy dulu ya. Ini udah ngerti belum Ki? Apa Kak? Udah ngerti belum? Udah paham. Kodenya itu. Nah, sekarang kita bikin yang beda lagi. Saya bikin kelas baru. Kalau ini namanya overriding. Overriding case. Overriding case. Ya, udah. Saya setup dulu itunya. Public static. Overriding itu adalah mendefinisikan ulang sebuah metode pada kelas turunan. Itu overriding. Kita coba di sini. Kita di sini punya kelas namanya overriding class. Ya, itu namanya overriding class, kan? Di atasnya kita bikin public dulu. Jadi ini di sini satu file tapi dua kelas. Jadi di sini kita pakai konsep satu file terdapat dua kelas. Jadi saya bikin dulu public class. Misalkan di situ ada apa sih? Ada mobil. Di sini ada lagi. Nanti dia extends ke mobil. Void jalan. System.out.print. Mobil itu apa sih? Kecepatan maksimal. Misalkan 220.
Itu emang segitu ya, sih anggaplah segitulah. Wah, Ya. Suruh diganti mobil itu Java ini apa nih? Udah, susah. Nah ini dia punya kelas juga di sini. Namanya jalan. Saya rename deh ini. Namanya sepeda. Oh ini nggak enak nih. Saya ganti beda kelas aja deh Ki. Di sini kayaknya nggak bisa digituin. Kelas mobil. Cili. Saya buang. Nggak support kayaknya dia. Kelas mobil. Tadi ini saya baru aja bikin kelas namanya kelas mobil. Void-nya jalan. Saya copy juga nih ke kelas sepeda. Nama void-nya jalan juga. Tapi sepeda berapa sih? 60 kali ya? 60 lah. 50 kilometer. Nah dia pasti minta ini off-road annotation. Biar ngasih tahu bahwa dia tuh off-road nyambung kemana tuh. Nih, dia ngasih tahu nih. Add off-road annotation. Nah, off-riding. Overriding nih. Saya taruh di sebelah sini deh. Nih. Nah, kita ada di kelas mobil dengan metode namanya jalan. Sementara di kelas sepeda overriding dia memiliki nama metode yang sama. Ini nama metodenya sama, beda kelas. Tuh. Sama. Jadi dia tuh ditimpa. Ditimpa. Kalau bahasa kitanya. Ditimpa atau apa? Diganti. Kalau kita bahasnya. Ditimpa dia. Yang tadinya mobil, dia berubah menjadi kelas sepeda dan nama metodenya diganti si jalan itu. Oke. Kalau kita mau mengoverride itu menimpa ya. Ini berlaku juga buat semua pemrograman sama kok. Kalau menimpa pasti di atasnya dikasih tulisan override gitu. Karena kita memang sama-sama melakukan override. Dia itu kelas mobil diambil dari sini. Terus nama jalan itu kita sama, di sini sama-sama jalan. Ya, sama-sama jalan di sini tuh. Ya. Bedanya dia cuma di kecepatan maksimal 220, sementara kalau sepeda ya paling 60 lah. 60 kayaknya juga udah ciper juga ya naik sepeda segitu cepatnya. Kan pas jalan ngerem nyusul kali ya. Di situ kita jalanin. Di sini kita jalanin si function sepeda overriding-nya itu. Ini saya tutup. Nah, saya geser. Gimana caranya? Sip. Dah, itu kayaknya enak posisinya. Kita jalankan si sepeda off-riding. Saya kasih nama S sama dengan new sepeda off-riding. Ini S dot
jalan. Enggak, kalau ini hasilnya biasa aja kok. Ini pasti hasilnya kecepatan maksimal 60 karena dia itu udah ketimpa. Kecepatan maksimal 60 karena dia sudah ketimpa nih. Ini tadi dia kecepatan maksimal. Tadi dia kecepatan maksimalnya 220. Terus di sini ditimpa nilainya. Diganti sama ini. Yang ditampilkan itu adalah si sepeda overriding aja. Tapi kalau kita mau ngeliat nilai aslinya bisa dilihat kok. Kita akan melihat nilai aslinya ya. Metode aslinya. Kalau kita mau ngeliat metode aslinya, berarti kita panggil si mobil. Mobil M sama dengan new mobil. New mobil. Dot jalan. Jadi nilainya dia berubah. Yang satunya itu dia ngambil dari si kelas mobil, yang satunya dia ambil dari kelas mobil dengan metode yang sama, jalan juga. Terus yang kedua, dia ngambil dari metode bike override sama-sama jalan. Sebenarnya sih intinya kalau dia itu ya intinya itu cuma nimpa, udah gitu doang intinya, nggak ada lagi. Memang itu nimpa. Lanjut, kita masuk ke sampai sini udah oke belum, Ki? Udah, Kak. Intinya kalau overriding itu dia menimpa metode tapi kelasnya beda. Menimpa metode tapi kelasnya berbeda. Sementara kalau overriding itu menimpa metode dalam satu kelas. Overloading maksudnya. Kalau overloading itu menimpa metode dalam satu kelas. Tapi kalau overriding berbeda. Itu namanya menimpa kelas tapi dia kelasnya berbeda. Gitu doang bedanya. Oke. Kayak itu bedanya. Ya nanti ke belakangnya sering kita pakai juga sih sebenarnya. Sering kita pakai ini. Ini udah. Ini OP yang terakhir. Jadi bahasan yang terakhir ini adalah kita akan bahas masalah abstrak kelas. Nggak usah diambil pusing ya. Abstrak kelas itu sebenarnya cuma basa-basi menurut saya. Saya pun jarang menggunakannya kok, Ki. Jarang, tapi perlu dikasih tahu aja gitu. Contoh ya. Di sini saya punya kita bahas yang interface dulu. Jadi di sini saya akan buat buat kelas. Saya buat namanya bisa dibilang interface elektronik. Ini namanya kelasnya interface. Nih, kalau interface itu kan kita suka dengar ya user interface, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi ini maksudnya user interface itu bukan user interface, enggak kayak gitu. Dia beda. Jadi interface itu dia sama seperti kelas abstrak. Kelas abstrak itu tidak digunakan, tapi cuma jadi patokan doang. Contoh misalkan kayak gini. Gue nyari cewek nih, yang badannya, nih kita mau badan. Yang badannya misalkan sedang. Itu badan itu interface. Badan itu abstrak. Terus rambut. Tadi kita udah ngomongin badan. Terus kedua kita ngomongin rambut. Yang rambutnya panjang. Yang tadi badan, kedua rambut, itu namanya bisa dibilang abstrak. Karena semua orang pasti punya badan dan punya rambut gitu kan, Ki, maksudnya. Iya. Ya. Jadi semua orang itu punya badan dan punya rambut. Dia itu si badan dan rambut itu menjadi abstrak. Ya karena memang itu pasti dimiliki oleh semua orang gitu kan, nggak mungkin nggak ada. Nah,
pengenalannya pada pengenalan pada materi kita itu, jadi setiap abstrak itu harus dimiliki oleh kelas. Gitu, kita coba aja nih. Di sini ya, kita akan buat namanya, kita buat interface dulu deh. Interface, nih. Ini interface tuh anggapannya apa ya? Dipakai buat patokan gitu. Kalau bahasa saya apa ya? Bahasa saya loh. Digunakan sebagai patokan. Digunakan sebagai patokan aja. Contoh di sini public void on. Error sih. Ntar dulu. Ini udah bener sih. On itu maksudnya kita mau menyalakan perangkat. Kayak kita kan ada TV, ada radio, pasti kita menyalakan perangkat itu kan. Terus yang kedua mematikan. Dan saya yakin semua perangkat itu bisa bisa dinyalain, bisa dimatikan. Iya, seperti itu. Jadi kayaknya sih nggak mungkin nggak ada perangkat yang seperti itu. Bentar nih, ada apa nih? Oh, dia pakai ini, Ki. Udah sediain ternyata sama itunya. Saya pindahin aja deh. Saya pindahin. Itu ternyata kelasnya sudah disediakan. Isi elektronik tadi nih. Radio. Baik, ini saya ulangin dulu. Setiap elektronik pasti dia bisa dinyalakan dan pasti dia bisa dimatikan, itu pasti. Nggak mungkin enggak, ya. Nggak mungkin nggak bisa dinyalakan. Ya, jadi kalau kita bisa menyalakan itu, contohnya di sini kita akan radio implements. Kok implement sih? Iya benar. Apa tadi? Elektronik. Radio implements electronic. Ini dia. Baik, ini udah ada. Ternyata fiturnya udah ada, Barusan. Jadi gini, kalau di Java ya, dia tuh kan ada beberapa fitur-fitur yang otomatis ya. Jadi tadi itu tinggal di implements doang, implements all abstract methods. Udah, kita nggak perlu ngoding. Nggak usah ngoding jadinya. Biasalah. Untuk line, misalkan sebentar Ki, ada case. Oke, sebentar, ada case nih. Ya.
Ayo lanjut Ki. Oke, Kak. Biasa kita ada ini Ki, ada gunjang-gunjing di tetangga lah. Kan kita kepo juga. Ya salah. Jadi ini ya kita lanjut. Jadi dia ini menjadi patokan. Ingetin ya, kalau kelas interface itu dia dan abstrak itu dia menjadi satu. Ya, dia itu menjadi satu. Jadi si interface itu dipakai menjadi patokan. Dia menjadi patokan. Kita bisa namanya abstrak. Oke. Tuh. Oke. Dia dijadikan patokan oleh semua kelas yang menggunakannya. Ya. Ya, dia menjadi patokan bagi semua kelas yang menggunakannya. Di sini di sini tadi saya ngebahas masalah ini si radio ini yang radio ini yang elektronik ya. Nah sekarang kita tambahin satu lagi. Saya bikin kelas lain TV. TV class implements Elektronik. ya langsung aja nih tekan ini implements all abstract methods sudah. Ini udah ada fiturnya jadi ntar kamu jangan ngetik ya. Tiba-tiba kalau lu ngetik lagi sih betul. Ini mah udah ada fiturnya. Iya. Oke, aku menonton kalau TV itu bisa nonton apa sih? Kita nonton iFlix deh. Aku menonton iFlix. Kalau mematikannya Mbak tulis deh. baik, ini seperti ini jadi ini. Intinya interface itu sama abstrak tuh dia tuh memang ini apa namanya? Interface tuh kebanyakan abstrak, tapi tidak selalu, tapi kebanyakan itu dia abstrak. Jadi cara makainya kayak gini. Ini kalau bisa taruh sini ya. Abstrak radio. Kenapa dia pakai abstrak? Karena memang radio dan televisi pasti memiliki fasilitas untuk menyalakan dan mematikan perangkat. Itu pasti kayak gitu. Oke, baik seperti itu. Ini adalah contoh dari pemanfaatan si kelas, maksudnya kelas yang dia bentuknya itu interface dan dia itu bersifat abstrak juga. Itu untuk pembahasan OOP kali ini. Nah sekarang, Ki, kamu sampai sini udah oke belum maksudnya? Dari overriding tadi, kalau overriding dia dua kelas, tapi metodenya sama. Kalau overloading, dia satu kelas, metodenya sama. Oke? Kalau overloading, satu kelas, metodenya sama. Kalau overriding, dua kelas, metodenya sama. Kalau yang interface, dia cuma dijadiin patokan bagi semua kelas yang ada di bawahnya. Ya, dia menjadi patokan bagi kelas lainnya, bagi kelas. Dia menjadi patokan bagi kelas di bawahnya. Ini sebentar dulu saya perbaiki di sini nih. Belum dibenerin. Ntar nih saya edit di sini nih. Kamu jangan copy dulu ya. Ya. Nah, menjadi patokan bagi kelas di bawahnya. Baik, sampai sini dulu Ki, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti
kita bikin ini dulu, bikin apa namanya? Bikin nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita maju nih Ki. Iya. Sekarang kita bikin project baru karena kita akan membuat data nih Ki. Kita sudah mulai bermain dengan interface ya. Jadi ini saya bikin file baru. Saya Java. Kita akan melakukan proses memasukkan data, mengubah, menghapus, mencari, itu, dan melakukan pencetakan data. Ini kita sudah masuk ke tahapan yang lebih tinggi lagi, Ki. Jadi yang bahasan dasar kita sudah tidak berada di posisi bahasan dasar ya. Yang bahasan dasar yang kemarin-kemarin itu akan digunakan semuanya di sini, Ki. Gua kasih tahu aja dulu. Oke, udah siap, Ki? Udah. CRUD itu singkatan dari Create Read Truth. Maksud create atau memasukkan data. Gimana sih? Keyboardnya ngaco nih. Settingannya mesti diubah deh. RUD itu create. Membaca data misalkan. Membaca data itu kayak apa sih? Membaca data kayak menampilkan ke dalam tabel atau mengambil data. Intinya menampilkan data lah. Menampilkan data ke dalam tabel atau form. Kalau update, create read update, truth ya, truth. Memperbarui data. Udah kalau ini memperbarui data. Update, delete, menghapus data. Udah. Kita nanti akan masuk ke pembahasan ini, Ki. CRUD, create, memasukkan data, terus read, membaca data, update, dan delete. Kita pakai database ya, tapi bahasan database-nya ntar dulu, Ki. Mungkin besok pembahasan database. Jadi nanti kalau kita udah bahas database dulu, baru ntar balik lagi ke sini. Saya cuma ngasih pengenalan tentang form ini, Ki. Jadi kita ini ada form ya. Saya mulai. Ini jadi namanya JFrame. Kalau di Java itu namanya JFrame. Ini yang ini, Ki. JFrame form yang ini. JFrame new JFrame form. Saya kasih nama misalkan F pengguna deh. F apa ya? F jabatan deh. Nah, ini seperti ini Ki bentuknya. F jabatan. Jadi di sini kita bisa meletakkan objek dan menampilkannya. Contoh di sini saya akan tadi kan kita sebagai contoh ada F jabatan ya. Berarti nanti ceritanya dulu nih. Yang pengen saya perkenalkan di sini adalah kontrol yang ada di sebelah kanan tangan kita itu ada banyak sekali objek, ada label. Kita tarik aja labelnya. Ada text view. Bukan text view, namanya dia text field. Kalau text view itu kalimatnya sih itu Android text view. Android itu text view. Kalau di Java itu namanya text field. Kalau di Visual Studio namanya text box. Beda nama sih. Ini cukup diklik 2 kali aja. Misalnya di sini jabatan. Jabatan ya. Ini dibuang aja. Malah saya. Ini untuk mengembalikannya gini Ki. Jadi kan dia ada design, history gitu ya. Ini design. Kalau desain begini, kalau kita klik 2 kali klik, dia balik ke sini.
No, ke source. Jadi ada source, ada design. Ya, kalau kita balik ke desain, nah lanjut. Ini ada tulisan JText Field 1. Sebenarnya ini nggak perlu digunakan. Memang tidak, kayaknya nggak ada di makhluk di dunia ini yang pakai kalimat ini. Jadi ini kita ubah aja, tinggal klik kanan, edit text. Ya. Terus ini saya copy dulu. Ini saya copy paste. Ini cara ngeblok banyak. Ini pakai tekan kontrol lagi. Ini saya tahan kontrol, tekan objek satu lagi. Saya klik jabatan ya, saya klik atau saya klik text field ini, saya klik kontrol, tekan labelnya. Ya, tekan kontrol untuk memilih lebih dari satu objek. Di sini saya akan melakukan copy paste. Copy. Objek ini bisa di copy juga, ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Nah, dia posisinya pasti begini. Oh iya, buat di sini kita ada yang kayak gini-gini nih. Pada dasarnya JFrame itu bentuknya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya snapping. Snapping itu apa? Lengket bentuknya. Jadi gini, maksudnya lengket bukan lengket kayak gimana? Lihat ya. Nih, ini nggak bisa ditaruh sembarangan tuh, lihatin. Kita udah ada petunjuknya, udah ada garis-garisnya tuh, udah ada jarak-jaraknya. Nah, itu snapping. Dia melakukan guide, dia memandu kita agar peletakan form itu sesuai. Tuh, agar rapih lah intinya gitu ya. Tuh. Seperti itu. Ya. Terus ini kalau misalnya ada yang kepanjangan, ada yang kekecilan, gimana? Kita bisa scroll. Jadi contoh ya. Ini kan kepanjangan nih, ke bawah-bawah nih. Lihatin, ini panjang banget ya. Ini bisa kita klik sambil tekan scroll. Scrollnya di scroll mouse-nya nih, Ki. Iya. Tuh. Scroll mouse-nya. Nah, udah. Misalnya gini. Terus untuk memberikan nama objek, jadi setiap objek harus diberi nama. Saya kasih catatan dulu, yang diberi nama hanya objek yang akan kita gunakan saja. Contoh, di sini saya klik kanan, change variable name. Namanya variable name, change variable name. Di sini ada, kita akan merename sebuah objek, namanya dia TF. TF itu dari mana? Ini kan singkatannya text field ya, itu disingkat aja TF. TF underscore jabatan. Ya, text field TF underscore jabatan. Kalau ini saran dari Android ya. Kalau kan Android sama NetBeans kan sama-sama Java ya. Saran dari tutorial yang ada di Android itu kalau kita memberi nama objek harus menggunakan underscore dan semua hurufnya kecil. Itu suggest, hanya saran saja. Kalau misalnya kita menggunakan cara yang lain juga nggak apa-apa. Cuma ini hanya saran gitu ya. Ini juga sama di sini. Ini kan kita ganti dulu honor. Misalnya setiap jabatan pasti punya honor dong, berapa kan? Nah, lihat tuh, dia miring, langsung naruh ke situ. Nah, itu cara geser aja. Klik kanan. Di sini di honor change variable name. Itu kita ganti TF honor. Dah. Ya. TF variable honor. Kemudian kita akan lihat di sini, lihat ya. Ini saya kecilin aja dulu deh biar enaknya. Biar dia gede itunya, apa namanya? Setiap objek itu punya properti, bisa dilihat di sini. Tuh, saat ini saya klik text field nih, di sini muncul nih properties, binding, ada events, ada code. Nah, tadi kan kita melakukan perubahan nama ya, di klik kanan change variable name. Variable name itu ada di sini, Ki. Nih, variable name. Variable name. Ini variable name. Variable name-nya si TF jabatan. Lihat lagi di bawah. Kalau saya klik di bawah, dia pasti punya properti yang berbeda. Saya klik yang di bawah. Tuh, dia namanya TF honor. Ya. Ini semua properti yang dimiliki setiap objek. Ini pasti beda, namanya JLabel 2 dan ini nama objeknya namanya JLabel 1 dan ini namanya JFrame. Dia nggak punya nama di sini.
Ya, jadi objek-objek di sini kita di sini memiliki 4 objek. Pertama di sini ada label yang kita tulis namanya jabatan, yang di bawah adalah honor, dan yang di sini adalah TF jabatan, dan di sini adalah TF honor. Dan kita juga ada tombol, di sini ada button di sini. Ini tombol ya. Misalkan ini saya coba cek, misalkan cek. Nah, edit text-nya tadi saya pakainya cek ya. Saya tadi edit text, saya ganti namanya menjadi cek di sini, atau tekan aku. Saya coba ubah jadi tekan aku, dia akan ngelebar sendiri. Tuh. Walaupun kita tetap bisa mengubahnya. Sampai sini oke, Ki? Ki. Kurang. Sampai sini oke? Belum terlalu Nah, paham. lalu bagaimana? Oh ya, yang belum terlalu paham di mana, Ki? Ki. Yang ini apa dah? Tekstil. Yang di bagian kode sininya. Oke. Enggak, putus-putus kenapa? Yang apa? Yang di bagian kode sebelah kanannya itu. Ini. Yang ini. Ini cuekin aja ini mah. Cuekin aja ini mah. Ini cuekin itu buat aja. apa? Yang di sebelah kanan ini. Itu hanya menginformasikan saja. Kita nggak bermain di situ. Oke. Yang kita lihat cuma yang ini aja. Yang paling penting edit text sama change variable name. Udah itu doang. Tapi kalau cuma edit text sama change variable name udah ngerti, Ki? Udah. Ya, intinya setiap objek punya variable name dan beberapa objek bisa diberikan teks. Kalau kita mau ngasih kode, kan kita dari kemarin kan ngetik kode terus ya. Nggak ada tampilannya gitu. Tapi sekarang ini kita ada tampilannya. Sekarang tampilannya kita tempelkan ke dalam sebuah kode. Contoh. Ini kita mulai masuk cara pembuatan kode ya. Lanjut nih, kita lanjut. Nah, ini tadi kita punya objek namanya apa tadi? TF jabatan. Yang ini ya, TF jabatan, dan ini adalah TF honor. Terus di sini ada namanya button, namanya belum kita ganti nih. Change variable kita kasih bt underscore tekan aku. Ini tombol namanya bt. Kenapa bt? Button bt tekan aku. Dah gitu ya, ceritanya gitu. Sampai sini oke, Ki? Oke. Kita mau buat kode nih, kode pertama kita. Kalau kita mau ngasih kode, kita bisa klik 2 kali, bisa klik 2 kali, atau kita gini, ada 2 cara, bisa klik 2 kali, klik. Nah, ini saya klik 2 kali loh. Kita langsung dibawa ke kode. Nah, ini saya klik 2 kali tadi. Nih, ini nggak bisa dibuang ya, Ki? Lu tuh kenapa aja nggak bisa ini? Yang di bagian ini, yang di bagian yang biru-biru nih, ada biru kan ya? Biru ini nggak bisa dibuang nih, Ki. Kalau yang bawah nggak tahu deh. Sama nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kita harus bikin di sini. Nah, siap. Ini kita mau bikin kode nih. Kita bikin system .out, udah tahu dong kalau ini ya. Print line, aku ditekan. Ini saya jalanin ya. Run file. Nah, dia berubah, Ki, jadi gini nih. Tuh, ada tampilannya. Kalau saya tekan aku, jadi muncul ya, Kak? Muncul di bawah. Tuh, aku ditekan. Ini cuma pengenalan aja. Lalu bagaimana kalau dia mau mengambil nilai dari TF ini? Kan misalnya kita input jabatan, misalkan jabatannya SPG, honornya misalkan
dia 2 juta. Misalkan kan kita pengen dapat dong input dari text field ini kedua-duanya. Kan kita mesti dapetin nilainya. Jadi kalau mau ngedapetin nilainya, caranya gini. Ini kita mau mengambil nilai ya. Kita mau ambil nilai. Tadi kita jangan jabatannya aja deh. Jabatannya gini Ki. TF, apa tadi namanya? TF underscore jabatan dot, apa bahasa Inggrisnya? Get text. Ya, dia namanya get text. Ya, terus saya duplikat lagi, honorku. Ambil dari mana? TF honor. TF honor. Saya ulangin lagi. Jadi di sini kita memiliki dua text field ya. Yang pertama di sini ada namanya TF jabatan tuh ya, namanya sesuai ya. Terus yang di sini ada namanya TF honor. Lihat ya, di sini namanya sudah TF honor ya. Dan kemudian saya kembali ke source. Di sini ada desain, ada source. Jadi kalau source itu kodenya. Di sini saya ambil nilai dari jabatannya itu berapa, kemudian nilai dari honornya itu berapa. Saya akan coba ngejalanin di sini. Saya jalanin ya. Jadi kalau source itu tempat kita ngodingnya ya, Kak? Betul, source tempat kita ngoding, desain tempat kita ngedesain. Oke. Ini saya tes misalnya jabatan. Ini desain ininya Ki, bisa macam-macam desain formnya. Nanti deh kita bahas nanti. Jadi kalau misalkan kita pakai Windows, nanti kita bentuk formnya seperti Windows dan seterusnya. Ini kan kalau kita lihat, tombolnya jadul banget bentuknya begini gitu kan. Enggak, ini ada template-nya sebenarnya, ada temanya. Jabatan, SPG, saya nulis SPG, salah ketik, SPG. Honornya misalkan 2.300.000 lah ya ceritanya. Tekan aku. Nah, lihat Ki. Jabatannya SPG, honorku adalah 2.300.000 nih, lihat ya. Ya, di sini. Yang kita masukkan SPG itu kita ada di sini, dan honor yang 2.300.000 itu ada di sini seperti itu. Gimana Ki? Oke? Oke. Baik, sampai sini dulu kita pengenalan masalah visual. Jadi besok kita sudah masuk ke bahasan visual, Ki. Sudah mulai naik bahasannya, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan ditanya, atau bisa juga ngelihat dari ini rekaman yang kita buat rutin di Skype-nya itu, Ki. Kalau mau nanya yang ini masih bingung. Kan soalnya Yang mana? baru. Yang ini yang iya. kayak Iya, ini. Kalau yang ini kayaknya udah mendingan Ki yang ini. Udah. Nih, kenapa dari awal kayaknya nih, ini setiap kita belajar pemrograman pasti awalnya dikasih tahu codingan dulu, codingan murni. Ini kayak kita bikin kayak gini nih, codingan murni nih. Codingan murni nih kayak gini codingan. Tapi kan dia ini sebagai dasar sebelum kita menggunakan user interface yang berbentuk seperti ini. Karena kan di dunia nyata pada umumnya orang tuh menggunakan aplikasi kan user interface bentuknya kan ya. Kagak ada yang pakai codingan, bener kan? Dan gak ada yang pakai terminal, kayaknya jarang lah yang pakai secara umum gitu. Nah, hampir semuanya itu pasti dikasih tahu codingan begini dulu. Baru nanti akan masuk ke bagian visual. Semuanya di kampus mana aja sama. Kayak gitu. Baik, dari saya sampai sini dulu ya Ki. Nanti kalau pertemuan ke depan nanti kita bahas lebih jauh lagi. Tapi kalau bisa yang ini, yang F jabatan ini, kamu coba lagi nanti di rumah ya. Biar cukup mengetahui, lu boleh masukin apa aja ke dalam sini kok Ki. Boleh masukin aja apa kayak sekedar tahu bentuknya. Oh ternyata begini gitu contohnya ya. Oh ternyata bentuknya begini ya. Iseng aja masukin, oh ini bentuknya gini. Lu coba-coba aja separator apaan sih gitu. Progress bar apaan. Coba-coba aja masukin. Nggak mungkin error. Saya kasih tahu aja nih nggak mungkin error. Mau masukin menu, gue mau naruh menu nih. Iya ada menunya.
Terus menu item, gue taruh menu item, taruh sini. Nah tuh jadi ada menunya deh. Kalau dijalanin gimana bentuknya? Gue jalanin dulu dah, gue jalanin. Oke, dijalanin dulu. Salah deh. Kita home-nya nggak di situ soalnya. Kita jalanin dulu deh. Oh ternyata bentuknya gini tuh, ada beginiannya. Tuh, ini apa? Ini bentuknya apa tuh? Left button, right button, ada ininya gitu, bisa gitu. Dicoba-coba aja bentuk itunya. Dari saya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicoba lagi ya Ki. Ya Kak, makasih ya Kak. Ya, Assalamualaikum. salam.